Bab ketiga. Quientia memasukkan beberapa buku di dalam tasnya. Ia lekas menuju ke rumah Regan. Sepertinya memang ini adalah akhirnya. Quientia akan berhenti dan menyerah untuk membuat skripsi jika Regan tak lekas memberinya tanda tangan. Dia naik ojek menuju ke sana. Sudah zaman sekarang, namun dia tidak bisa mengendarai motor. Bukannya takut, namun dia tak ada motor untuk belajar menaikinya. Langit sudah menggelap. Dia berjalan menuju pangkalan ojek, dan untuknya masih ada satu orang yang ada di sana. Sebenarnya dia bisa berjalan kaki, namun dia sudah seharian berjalan kaki di mal dan kini merasa kelelahan. Sesampainya di rumah Regan, ia melihat beberapa orang mahasiswa keluar dari rumahnya. Sepertinya mereka memang bernasib sama dengan Quientia. Quientia berpapasan dengan mereka dan tidak menyapa mereka sama sekali. Pak Regan. Regan menyuruhnya masuk. Quientia melepas sepatunya dan masuk ke dalam sana. Rupanya ada papa dari Regan yang tak kalah hotnya dari Regan. Beliau sudah menduda 2 tahun lebih dan rumornya akan segera menikah lagi. Regan, nanti jangan tunggu papa pulang. Segera kunci pintu jika anak-anak didikmu sudah pulang. Ucap Bram sambil mengenakan jaketnya. Baik, Pak. Hati-hati. Jawab Regan. Setelah kepergian Papa Regan, Regan membuka pintu lebar-lebar dan menatap Quientia yang sudah duduk di sofa. Regan mengambil tugas Quientia, lalu menyerahkan padanya. Dengan cepat Quientia membukanya, dan ternyata masih dicoret. Hatinya sangat sedih sekali. Dia sudah bertekad akan menghentikan semua ini jika Regan tak lekas memberikan tanda tangan untuknya. Gwen berdiri. Ia memeluk tugas itu di dadanya. Permisi, Pak. Aku mau pulang saja. Gwen melangkah menuju ke pintu, namun Regan mencegahnya. Mau kemana? Selesaikan di sini sekalian. Quientia melihat tangan Regan yang menggenggam lengannya. Regan yang sadar lekas melepaskannya dan meminta maaf, bukan bermaksud tidak sopan. Selesaikan di sini. Buat di sini. Sampai tengah malam pun, aku akan menunggu. Ini kesempatan terakhirmu. Maaf, Pak Regan. Mau direvisi bagaimana lagi? Ini sudah revisi 8 kali, dan juga menurut Pak Regan, masih salah dan salah. Regan mengambil sesuatu di lemarinya, ia lalu menyerahkan pada Gwen. Gwen hanya terdiam saja. Regan meletakkannya di atas meja. Itu hanyalah contoh. Kau bisa belajar dari sini, ucap Regan. Quientia membuka klipingan yang masih bagus dan rapi itu. Dia membaca yang ternyata milik Senarita Auradela yang merupakan mantan istri dari Regan. Jangan terlalu mirip. Setidaknya itu adalah hasil skripsi yang benar. Aku ingin kau belajar darinya. Dia sama sepertimu yang harus merevisi beberapa kali, namun bedanya dia tak pernah menyerah, bahkan dosen penguji memuji hasilnya. Ucap Regan. Cih. Ya jelaslah, mantan istrinya dipuji-puji. Batin Quientia. Kau bisa mengerjakan di ruangan sana. Jangan di sini. Akan banyak mahasiswa lain yang akan datang ke sini setelah ini. Aku tidak mau mereka merasa iri denganmu. Sambung Regan. Quientia mengangguk. Dia lekas masuk ke ruangan itu. Di sana, Quientia mengeluarkan laptopnya dan mulai menelaah skripsi milik wanita yang bernama Sena. Memang sangat baik ketimbang miliknya. Regan tiba-tiba masuk. Ia membawa printer dan menaruhnya di atas meja. Kau bisa menggunakan printer ini semaumu. Jadi kau tidak usah lagi mengeluarkan banyak uang untuk mencetaknya. Regan akan melangkah ke arah pintu, namun Quientia tiba-tiba mengucapkan sesuatu padanya. Apa Pak Regan menganggapku bodoh? Apa hanya aku yang mendapat perlakuan seperti ini dari Pak Regan? Tanya Quientia. Regan tak menoleh, ia masih menghadap pintu. Aku tidak pernah menganggap anak didikku bodoh. Quientia menatapnya dengan heran. Ia merasa aneh diperlakukan seperti ini oleh Regan. Gwen mengingat sebuah foto yang dia ambil di mal tadi. Stefani yang hamil tanpa seorang laki-laki di sampingnya. Stefani,
Dia sedang hamil. Apa itu anak Pak Regan? Tanya Queensha dengan berani. Regan menoleh. Ia menatap wajah Queensha yang sangat penasaran. Queensha adalah wanita yang berani menanyakan hal seperti itu pada dosennya. Memang terlihat sangat tidak sopan, namun bukan namanya Queensha yang tidak kapok tentang suatu hal. Apa aku terlihat seperti itu? Tanya Regan dengan tatapan mata yang tajam. Queensha menggelengkan kepalanya, entah mengapa dia menjadi takut. Dia menunduk dan tidak lupa meminta maaf, bisa mampus jika dirinya tidak bisa mendapat tanda tangan dari Regan. Apa yang kau pikirkan itu tidaklah benar. Sekarang fokuslah pada revisimu. Baik, Pak Regan. Saat bersamaan, terdengar rombongan anak-anak yang memanggil nama Regan. Dia lekas keluar dan menyambut mereka dengan hangat. Rupanya itu adalah anak-anak tetangga yang ingin belajar dengan Regan, khususnya untuk pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Regan tidak meminta upah. Dia senang bisa mengajari anak-anak SD tersebut tanpa dibayar, walau terkadang orang tua mereka memberikan makanan untuk Regan. Queensha mengintip. Ia melihat dosen killernya tersenyum sambil mengajari mereka. Apakah dia mempunyai dua kepribadian? Regan menolak karena dia merasa ada yang mengintip. Queensha sangat terkejut sekali. Dia tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Hehehe. Pak Regan, apa aku boleh minta air putih? Ambil di dapur dan lekas selesaikan tugasmu sebelum aku berubah pikiran. Queensha mengangguk. Dia menuju ke dapur. Ini pertama kalinya dia menjelajah rumah milik Regan. Namun rasanya tetap aneh. Dia pernah membaca berita jika dosen di universitas lain melakukan tindak pidana pada mahasiswinya yaitu pelecehan. Pikiran Queensha jadi kemana-mana. Dia tak ingin mendapat nasib yang sama. Dia mondar-mandir di dapur sambil berpikir jernih. Queen. Di berita mengatakan, para mahasiswi itu mendapat pelecehan dari dosennya karena ingin meminta tanda tangan dari oknum dosen itu. Apakah Pak Regan akan sama seperti dosen mesum itu? Ah, kenapa aku baru sadar sekarang? Aku harus keluar dari sini sebelum anak-anak SD itu juga pulang. Batin Queensha. Ah, Queensha terkejut saat Regan tiba-tiba ada di belakangnya. Kenapa? Tanya Regan. Pak Regan gega akan meminta aneh-aneh kan? Pak Regan, tahu kasus yang booming sekarang antara dosen dan mahasiswinya? Pelecehan. Ucap Queensha terbata-bata sambil mundur perlahan. Regan tentu saja merasa tersinggung dengan ucapan Queensha. Sedari tadi, kau berpikiran negatif tentang saya? Jika tidak mau mendapat keringanan dari saya, silahkan pergi dan pulang sekarang juga. Queensha sangat terkejut sekali. Ia menggelengkan kepalanya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan begitu maksudnya, namun sebagai perempuan, dia harus melindungi dirinya kan? Jika kau merasa saya lecehkan, silahkan lapor pada pihak kampus, namun dengan bukti yang akurat. Jika kau tidak ada bukti, maka kau akan bernasib seperti Stefani. Niat saya itu baik, untuk membantumu menyelesaikan skripsi yang terus saja salah. Katamu tidak punya uang, karena terus-terusan revisi. Saya sampai kasih contoh yang benar, dan saya sediakan printer juga untukmu. Saya tidak melakukan ini pada mahasiswa lain, karena jika saya membantu seseorang melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Saya tahu, keluargamu sedang masa sulit, kau juga sudah kuliah 4 tahun, dan tidak ingin itu sia-siakan. Jika kau keberatan dengan bantuan saya, silakan pulang. Ucap Regan dengan nada yang datar.